sekarang kita akan masuk di sesi yang kedua ya. Tapi sebelum kita masuk sesi 2, kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk sama-sama kita berdoa, siapkan hati kita untuk ikutin sesi yang kedua. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah pimpin kami di sesi yang pertama. Dan kami juga belajar banyak hal bagaimana kami harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Hari ini kami mau masuk ke dalam sesi yang kedua. Kiranya Engkau pimpin kami di dalam pujian yang akan kami naikkan kepada Tuhan, di dalam firman Tuhan yang juga akan kami pelajari bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Rosa, hal apa nih yang paling Rosa ingat di sesi 1? Sesi 1 ya, Lause itu paling inget tuh ini nih. Katanya gini, walaupun kita stay at home, tapi kita harus tetap stay with Him. Wah, stay with Him ya Rosa? Ya, stay with Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus gak pernah tinggalin kita. Betul. Jadi ini ya, kadang-kadang papa mama bisa tinggalin kita. Misalnya apa? Pergi kerja, ya kan? Juga nanti kalau misalnya mereka lebih tua juga mungkin bisa lebih duluan tinggalin kita. Teman-teman juga, kalau misalnya kita pindah sekolah atau dia yang pindah sekolah, mereka juga bisa tinggalin kita kan, nggak selalu bersama dengan kita. Tapi hanya satu yang nggak pernah tinggalin kita, yaitu Tuhan Yesus. Wah, ini seperti judul lagu ya Rosa? Iya betul. Judul lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Nah, kita mau nyanyi sama-sama lagu ini, Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kita dengan semangat nyanyikan pujian ini. Kita dengan yakin katakan, hanya Dia, Yesus yang selalu setia bersama dengan kita. Adik-adik, mari kita dengan semangat katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita naikin pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sebut siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Wah Losa, Tuhan Yesus tuh sobat yang hebat ya Losa. Betul, sobat yang hebat. Wah, ini jadi keinget sama lagu tema Tema Sil kita kita, ya. Rosa. Wah, karena dia pribadi yang hebat, maka kita harus apa? Percaya kepada Tuhan. Lagu Sil kita itu kan I trust in Him. Wah, kalau gitu kita sama-sama ya mau nyanyiin lagu Oke, ini ya. Rosa. Nah, adik-adik yuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita dengan semangat nyanyiin lagu tema kita I trust in Him. Rosa masih ingat gerakannya kan? Masih dong. Oke, adik-adik semuanya yuk kita bergerak ya untuk lagu ini. I'm gonna sing, sing, sing to God's song. I'm gonna shout, shout, shout the name of Jesus. He is the one I trust. When I'm alone, when
lain ya. Jadi kita belajar apa? Belajar untuk mengasihi. Walaupun apa keadaan susah, Tuhan tidak tinggalkan kita ya. Tapi juga ada yang Tuhan mau ajarin sih selain itu, bukan hanya Tuhan selalu ada sama kita. Tapi apa? Waktu kita susah, kita pun mau perhatikan orang lain ya. Nah, jadi itu apa? Kita belajar mengasihi orang lain. Jadi keinget satu lagu ya? Iya Losa. Apa tuh? Lagu Aduh, jadi lupa ya judulnya. Iya. Masa nggak tahu sih judulnya itu loh. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik Ingat kan? kita nyanyi sama-sama. Ya, kita nyanyi lagu Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Masih dengan semangat kita masih bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan lagu Ku kasih Pakai kau gerakan dengan ya, kasih adik-adik? Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita harus belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita, sesama kita ya. Oke, Losa, kita mau belajar mengasihi nih. Kita mau belajar lewat firman Tuhan. Ya betul, kita belajar mengasihi orang lain tuh belajarnya dari firman Firman Tuhan. Nah kali ini sebentar lagi kita akan dengar firman Tuhan. Losa Yunus akan bawakan firman Tuhan hari ini. Tapi kita siapkan hati kita dulu ya. Kita mau nyanyikan lagu Ku Mau Dengar Cerita. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan bahwa kita mau dengar firman Tuhan, kita mau diajar oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan tetap tinggal dalam diri kita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Dengan sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik, biarlah ini jadi kerinduan kita, supaya firman yang kita dengarkan itu tetap tinggal dalam diri kita. Mulai dari kita kecil sampai nanti kita dewasa, firman itu terus jadi kekuatan buat kita. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi dengan sungguh katakan lagu ini. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik, sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik semuanya ya. Selamat dengarkan firman Tuhan adik-adik.
Hai adik-adik, hai semuanya. Apa kabar? Masih semangat? Kita masih di SEAL. Nah, sekarang Lause minta kalian ambil 2 lembar kertas kosong. 2 lembar kertas kosong ya. Cari 2 lembar kertas kosong sama pena 1 atau spidol boleh, mau krayon boleh ya kan. Jadi 2 lembar kertas, spidol, krayon, pensil boleh. Habis itu sama gunting 1. Oke? Siap ya? Lause tunggu ya 30 detik. Oke, 30 detik mulai dari sekarang. Nah, kalau kalian sudah ambil 2 lembar kertas yang tadi, ya, di salah satu lembar kertas kalian gambar 9 bagian seperti ini. Jadi ada start, ada gambar tangan, bibir, kaki, telinga, hidung, rumah, mata, kemudian ada gambar teralis. Ya, jadi kalian di kertasnya kalian gambarin, boleh pakai krayon, pensil ya, yang apa yang kalian punya. Dan kalau setelah kalian gambar, kemudian kalian potong-potong ya, dipotong-potong semua seperti ini, dipotong-potong. Oke ya, kita tunggu 1 menit ya, mulai dari sekarang.
Ya, 1 menit sudah berlalu. Nah, sekarang kita akan coba main gamenya. Lausa akan ceritain kepada kalian bagian mana yang kita pilih bersama-sama. Ya, cara main gamenya begini. Semua akan naruh telunjuknya di gambar start. Oke, semua akan taruh telunjuknya di gambar start. Jadi telunjuk taruh di gambar start. Kita hanya boleh, waktu Lause bilang pindah, kalian hanya boleh pindah ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke sampingnya, samping kanan, samping kiri, atas, atau bawah. Tapi karena kita mulai dari start, di atas nggak ada gambar, kita nggak boleh ke atas. Ke samping, ini nggak ada gambar, kita nggak boleh ke samping. Oke? Jadi hanya boleh ke atas, bawah, kiri, kanan. Hanya boleh lompat 1. Dan waktu Lause bilang pindah, harus pindah. Tidak boleh diam di tempat. Ya, Lause boleh diagonal begini, miring tidak boleh. Oke? Jadi harus pindah. Waktu ada perintah pindah, kita harus pindah. Oke? Kita mulai, taruh telunjuknya di start, ya. Oke, sudah semua? Lause tunggu. Sudah? Ya, taruh telunjuknya di angka start. Hanya boleh berpindah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah selama ada gambar. Ya kan? Nah, kemudian tidak boleh miring. Tidak boleh miring. Kita mulai dari sekarang. Start. Ya. Sekarang Lause minta pindah. Kalian pindahkan, boleh ke bawah, boleh ke samping, terserah. Oke, kalian sudah pindah, ya. Tetap taruh jari kalian di tempat kalian pindah tadi. Ya, ini kalian sudah nggak perlu, Lause geser, ya. Kemudian sekarang Lause minta bergerak lagi, pindah. Nah, ini juga kalian tidak perlu, ya. Lause akan geser. Oke, pindah. Sudah pindah ya. Di sini juga kalian tidak ada yang menunjuk ke sini. Lause pindahkan ini, Lause geser. Oke, sekarang pindah. Waktu Lause bilang pindah harus pindah ya. Ini juga nggak ada yang pasti, nggak ada yang kesini. Lause geser. Oke, sekarang pindah. Nah, tidak ada yang di sini juga. Oke, Lause geser. Sekarang pindah. Oke, tidak ada yang di sini kan? Oke, Lause geser. Oke, sekarang ingat ya. Setiap kali perintah harus pindah. Pindah. Oke, ini pasti bukan yang kalian pilih. Lause geser juga. Ya, terakhir. Pindah. Nah, ini Lause ambil. Ya, karena kalian nggak memilih ini. Iya. Ini yang kalian pilih. Betul? Nah, karena adik-adik memilih gambar ini. Ini gambar, kalian tahu gambar apa ini? Gambar teralis. Wah, teralis apa ya? Teralis rumah? Bukan. Ini teralis penjara. Lalu saya akan ceritain tentang penjara. Wah, kira-kira siapa orang yang pernah di penjara? Tokoh Alkitab. Banyak langsung. Betul, banyak banget. Yang depannya Y. Bukan. Yunus di penjara. Yehu. Ya, betul, Yusuf. Hari ini langsung mau cerita tentang Yusuf yang tentang dia di dalam penjara. Singkat cerita, yang belum tahu Yusuf itu dulu kesayangan bapaknya, ya, anaknya Yakub, ya. Kemudian dia si Yusuf ini dibenci sama saudara-saudaranya, kemudian dia dijual ke tanah Mesir sebagai budak. Nah, di sana dia tinggal di satu rumah, dipercaya, tapi difitnah lagi. Difitnah, akhirnya dijeblosin ke dalam penjara. Nah, ini sekarang kisah Yusuf di dalam penjara. Di dalam penjara, ternyata Yusuf tetap
diberkati, ditolong sama Tuhan. Jadi sama bos penjara, sama kepala penjara itu, wah dikasih kepercayaan karena dia kerjanya bagus ya. Semua penjara itu dia yang handle, dia yang bantu ngurusin dalam penjara, makannya segala macam, pokoknya semua dia yang urus. Wah, jadi wakil di sana udah enak gak? Enak gak? Nggak juga, karena Yusuf gak bisa kemana-mana, dia tetap dalam penjara juga, ya kan? Nah, pada suatu hari ya, si Yusuf ini dia tinggal di rumahnya kepala penjara. Nah, dia kedatangan 2 orang tamu. Siapa? Tahu? Tamu pertama adalah teneng. Ini dia. Tamu pertama adalah juru minum dari Firaun. Wah, juru minum Firaun. Kemudian datang tamu kedua juga. Kali ini, wah, juru roti Firaun. Jadi ini yang bertugas bikin minuman buat Firaun, buat Raja Mesir. Dan satu lagi yang bikin makanan buat roti untuk Raja Firaun. Nah, kok mereka dikirim ke rumah kepala pengawas itu, kepala penjaranya? Oh, karena ternyata mereka melakukan kesalahan. Mungkin nggak dijelasin ya kesalahannya apa. Tapi mungkin waktu bikin anggur harusnya rasanya manis, tiba-tiba Firaun minum, asam atau pahit ya. Ini kayak kopi, ini mah kopi bukannya anggur. Kemudian waktu yang roti mungkin waktu harusnya manis, asin. Wah, jadi mereka dihukum. Jadi ada juru minuman ya, dan ada juru roti. Nah, karena tinggal bersama-sama ya kan, mereka sering ngobrol ya. Pada suatu hari ya, Yusuf mendapati mereka berdua ini mukanya muram, sedih banget ya. Kemudian Yusuf tanya, "Hey bro," dia tanya, "Hey, kenapa mukamu muram sekali?" Terus juru minumannya bilang, "Aduh, kami berdua ya dapat mimpi, tapi nggak ada yang bisa ngertiinnya." "Oh, kamu dapat mimpi apa? Emang kamu bisa ngertiin?" Kata juru minuman. "Tuhan yang bisa ngertiin mimpi," kata Yusuf. Keren ya. Kemudian, "Yaudah, mimpimu apa? Coba ceritain ke saya." Udah cerita. Wah, jadi si juru minuman ini cerita, "Gini loh, Yusuf yang kan ya. Gini loh, saya itu mimpi ya. Di depan saya itu ada pohon anggur ya. Kemudian dia punya 3 batang. 3 batang, kemudian ada bunga-bunga, kemudian banyak buahnya. Wah, jadi ada 3 batang berbunga-bunga, banyak buahnya. Nah, kemudian saya ngambil buah anggurnya. Saya ambil buah anggurnya, kemudian saya peras itu ke dalam piala ya. Kalau piala itu zaman dulu kayak gelas ya, tapi gelas keren yang buat Firaun gitu. Saya peras ini, kemudian setelah anggurnya saya peras, akhirnya saya taruh saya persembahkan kepada Firaun." "Oh, kalau itu gampang. Mimpinya itu artinya begini," kata Yusuf. 3 ranting tadi, 3 ranting pohon anggur tadi itu melambangkan 3 hari lagi. Terus 3 hari lagi kamu akan ditinggikan sama Firaun. Wah, asik keren. Jadi ditinggikan sama Firaun ya 3 hari lagi. Habis itu kamu akan dikembalikan ke posisimu semula. Kamu akan bertugas sebagai juru minuman raja lagi, juru minuman Firaun lagi. Kamu akan mempersembahkan, menyajikan anggur lagi kepada Firaun. Wah, seneng banget si juru minuman ini dengar berita itu, dengar penafsiran arti dari mimpinya. Wah, ya kan? Wah, Yusuf bilang, "Tapi bro, ingat ya, kalau kamu sudah dapat kembali lagi jadi juru minuman, ya, ingat saya, tolong bilangin sama Firaun biar saya bisa keluar dari penjara ini." "Oh, oke," kata juru minuman. Mendengar itu, juru roti bilang, wah, saya juga mau, saya juga mimpi. Di malam yang sama saya mimpi juga." "Oh, apa mimpimu?" tanya Yusuf. Si juru rotinya bilang begini, "Saya itu mimpi lagi bawa 3 bakul. Wah, 3 bakul. Wah, bawanya banyak tuh 3 bakul. Ini isinya makanan-makanan, kue-kue buat Firaun. Nah, jadi ada saya pegang, ada yang taruh di kepala. Nah, tiba-tiba di kepala ini ya, ada burung-burung datang.
matokin yang kue-kue ada di kepala saya. Waduh, apa itu artinya? Wah, sudah siap-siap itu dengan Yusuf dengan muram. Dia bilang, waduh bro, kali ini artinya begini bro. 3 bakul tadi melambangin 3 hari lagi. Terus 3 hari lagi kamu akan dipanggil Firaun juga, akan ditinggikan sama Firaun. Wah, terus tapi sayangnya setelah ditinggikan kamu akan digantung bro, digantung, kemudian mayatmu dimakan burung-burung. Wah, mendengar itu sedih banget si juru rotinya ya. Juru rotinya sedih. Kemudian benar ternyata setelah 3 hari kemudian Firaun berulang tahun. Jadi dia panggil semua pegawainya, termasuk juru roti dan juru minuman tadi yang di rumah kepala penjara itu dipanggil. Udah selesai hukumannya ceritanya. Wah, ditinggikan si juru minuman, juru rotinya ya. Tapi nasibnya berbeda. Si juru minumannya, wah, kembali lagi melayani Firaun, ya kan? Jadi dapat pangkatnya lagi. Kemudian, tapi juru rotinya benar-benar dihukum gantung. Kemudian seperti yang Yusuf katakan, ya, penafsiran tadi, dia mayatnya dimakan burung-burung. Nah, adik-adik, menurut adik-adik yang bisa diambil dari cerita ini apa? Waktu itu Yusuf kira-kira kan dia lagi di penjara. Dia sempat-sempatnya mikirin orang lain. Dia sempat-sempatnya mikirin juru roti dan juru minuman ini. Dia masih sempat ngeliatin, kamu kenapa mukanya susah? Dia tanya, masalahmu apa? Baru mereka cerita. Jadi di tengah kesulitan, Yusuf masih mau peduli. Yusuf masih mau menolong. Nah, adik-adik, kita juga sama ya. Kita sekarang kalau Yusuf di penjara, kita di penjara nggak? Hampir mirip ya. Kita di penjara di mana? Di rumah nih. Adik-adik nggak boleh kemana-mana. Sekolah aja di rumah, ya kan? Mau ke mall nggak bisa, takut apa? Corona. Nah, jadi di tengah-tengah kesulitan seperti ini, kita tetap bisa peduli nggak? Wah, kita harus peduli, ya. Sama seperti Yusuf tadi, yang walaupun dia di penjara, dia tetap mau belajar peduli. Dia mau peduli sama juru minuman, sama juru rotinya. Kita juga harus belajar peduli. Nah, sekarang Lause mau ajak kita nonton ya video yang keren tentang kepedulian. Oke?เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Ayo adik-adik, sekarang kita mau bikin satu alat yang kita sangat perluin pada zaman sekarang ini, yaitu ini nih, namanya face shield atau pelindung wajah. Nah adik-adik, waktu kita mau bikin ini ada hal yang perlu kita siapin nih. Yang pertama, adik-adik harus punya yang namanya strapless ya. Terus yang kedua, bahan-bahan yang lain itu sebenarnya ada di dalam ini map yang adik-adik ambil dari gereja. Nah sekarang siapin dulu map ini dan juga straplessnya ya adik-adik. Nah kalau udah semuanya disiapin, sekarang keluarin isinya. Nah isinya itu adalah ada plastik mika, ada busa yang udah ada ditempel double tip, dan satu lagi itu adalah karet ya. Nah jadi adik-adik ingat ya, karet, busa, mika, dan juga satu lagi adalah strapless. Nah adik-adik kalau misalnya kebingungan nih cara bikinnya, terus habis itu kesusahan, adik-adik bisa minta bantuin ya sama orang tuanya. Nah kebetulan Lause Tirsa ini juga agak repot nih bikin seperti ini. Jadi Lause Tirsa sekarang mau minta bantuan sama Lause Desi buat bantuin bikin face shield-nya ya. Ayo Lause Desi. Hai. Hai Lause Desi. Halo, bantuin Lause Tirsa bikin face shield-nya ya. Oke, kita akan mulai ya. membuatnya. Sebenarnya gampang banget ini bikinnya. Cuman ya harus hati-hati karena pakai strapless ya. Lause Tirsa takut kejepret tangannya. Jadi minta tolong Lause Desi. Lause Desi tolong ajarin adik-adik di rumah ya. Oke, adik-adik ini kertas plastik mikanya kita siapkan, dan ini jangan lupa supaya bisa ditempel kan harus dibuka dulu, tapi jangan dilepas semua. Kita lepas yang kertasnya, terus yang lemnya kan nempel. Jadi kita nanti akan tempelkan ke kertas, ke plastik mika. Oke, Lause buka dulu ya. Adik-adik bisa juga ikutin buka semuanya untuk double tipnya. Saya nempel Lause. Oke, ini ditempel Lause. Jadi nempelnya itu di sini adik-adik. Kan itu kan ada bagian yang ujungnya tajam, terus ada yang ujungnya itu udah dipotong ya. Jadi adik-adik tempel itu yang bagian ujungnya masih tajam itu. Jadi dipasang di sini. Kira-kira di agak tengah ya adik-adik ya. Ini harus kiri kanannya harus agak ininya di tengah biar pas, dan nanti karetnya bisa kita tempel di ujung sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kita akan strapless nanti begini, oke? Sini Lause aku beresin. Di tengah ya Lause.
Oke, setelah di tengah baru kita strapless. Kita strapless sebelah-sebelah dulu. Adik-adik, ini kemungkinan kalau satu cuman sebiji straplessnya pasti nggak kuat. Jadi kita bisa pakai 2 atau 3. Nah, adik-adik bisa pelan-pelan. Tapi kita straplessnya harus keluar. Jangan kalau di dalam itu takut kena nanti di dalam ke kita ketusuk. Jadi keluar aja. Oke, dibuat 2 atau 3 tidak apa-apa ya, supaya kencang. Nah, setelah itu di kiri, terus di kanannya juga. Sampai melengkung ya, Lose? Yap, betul sekali, Lose. Oke, kita strapless yang di sebelahnya lagi. Hati-hati ya, karena ini straplessnya tajam, takut kena ke tangan adik-adik. Gak usah aja takut. Oke. Nah, adik-adik, setelah di strapless dan dia akan berbentuk seperti ini. Nah, sudah jadi. Nah, adik-adik, nanti kalau sudah jadi, ini diapain, Lose? Oh, ya dipakai dong, Lose. Dipakai, terus mereka selfie? Enggak, kita pakai. Nah, ini sebenarnya bisa dipakai kalau adik-adik pergi Ke pasar, ke sekolah juga bisa, ke warung. Ya. Nah, sebenarnya bisa adik-adik pakai sendiri, atau kalau misalnya adik-adik udah punya, berarti apa yang adik-adik punya yang bikin ini bisa bagi ke orang lain juga ya. Nah, tapi sebelum dibagi ke orang lain, nah adik-adik jangan lupa foto hasil karya adik-adik, kirim ke lause-lause kelasnya ya, untuk buktiin, oh aku udah selesai nih, udah kerjain dengan baik, dan setelah ini mau aku pakai atau aku bagi ke orang yang lain. Itu ya adik-adik. Oke, selamat mencoba di rumah ya adik-adik. Semangat! Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat coklat truffle sederhana dengan bahan-bahan yang sederhana. Yang pertama kita butuhkan adalah 3 susu kental manis saset, kemudian 40 gram coklat bubuk, kemudian untuk toppingnya kita akan pakai 4 buah biskuit Marie. Dan kita juga bisa mengkreasikan dengan sprinkle seperti ini. Kemudian alat-alat yang kita butuhkan hanya saringan, sendok untuk mengaduk. Kemudian untuk ini kita akan gunakan rolling pin untuk menghancurkan biskuit nantinya. Kalau kalau adik-adik tidak punya, bisa menggunakan botol kaca atau mungkin gelas kaca yang kuat untuk menghancurkan ini boleh. Kemudian kita siapkan pisau plastik, gunting untuk menggunting, kemudian 1 mangkok kecil untuk memisahkan coklat bubuknya. Oke, kita mulai ya. Sekarang kita buka dulu, siapkan susu kental manisnya. Oke. Setelah siap susu kental manisnya, sekarang kita akan mengayak coklat bubuknya sedikit demi sedikit saja ke dalam susu kental manisnya. Kemudian kita aduk pelan-pelan. Tambahkan sedikit demi sedikit. Kak, coklat bubuknya dihabisin semua ya, Kak? Kita sisakan sedikit ya coklat bubuknya. Kurang lebih 1 sendok makan. Ya, ini sudah cukup ya. Coklat bubuknya sudah cukup. Kekentalan yang kita mau kurang lebih seperti ini adik-adik.
Sekarang kita ambil plastik. Plastik ini plastik es seperti biasa ya, yang suka ada di dapur. Kita boleh gunting ujungnya. Kemudian dibuka seperti ini. Kita harus mengayak sedikit coklat bubuk untuk dasarnya supaya coklat nanti saat ditaruh ke plastik ini tidak lengket. Jangan dihabiskan ya, sisakan lagi untuk nanti. Nanti kita akan ayak buat atasnya lagi. Tambahkan sedikit coklat bubuk di atasnya supaya tidak menempel nanti. Tetap disisakan ya untuk nanti saat kita membentuk. Oke, kita boleh lipat plastiknya. Tekan-tekan sedikit, jangan terlalu tipis ya, harus tetap disisakan ketebalannya. Kurang lebih kira-kira setengah senti. Oke, lipat. Tada, seperti ini. Kita masukkan ke dalam kulkas selama 1 jam. Nanti setelah 1 jam kita kembali lagi untuk topping. Oke. Hai, kita sekarang siapin dulu toppingnya aja ya, sembari kita tunggu dingin coklatnya. Nah, siapkan plastik yang satu lagi. Kemudian kita isi regalnya. Kita hancurkan, boleh menggunakan botol seperti yang tadi saya bilang kalau nggak punya rolling pin seperti ini ya. Oke, kalau udah halus kurang lebih seperti ini ya, kita taburkan di mangkuk. Siap deh untuk topping. Sekarang kita ambil coklatnya. Ambil dari mana, Kak? Kita ambil dari freezer. Keluarkan dari freezer setelah 1 jam, didinginkan. Kemudian siap kita bentuk dan topping. Ya, seperti ini ya bentuknya adik-adik. Dia jadi lebih kokoh. Sudah bisa diangkat. Sekarang kita potong menggunakan pisau plastik. Kita bagi menjadi kurang lebih 9 bagian ya. Sorry. Hati-hati dia agak menempel ya.
9 bagian buat siapa aja itu, Kak? Boleh buat papa, buat mama, buat adik kakak, tetangga. Pausenya juga boleh dibagi. Ya, sudah jadi. Sekarang kita kasih coklat bubuknya lagi yang tadi masih disisakan ya, biar dia tidak menempel satu sama lainnya. Oke, ini sudah boleh langsung dimakan. Boleh dipercantik sedikit ya, biar lihatnya enak. Nah, sudah boleh dimakan langsung seperti itu. Atau bisa juga kita topping lagi. Mungkin adik-adik tidak begitu suka dengan coklat bubuk karena rasanya kan sedikit pahit ya. Kita bisa taruh topping mari. Kalau mau dikasih topping mari lagi sebenarnya nggak usah ditambahin coklat bubuk dari tadi ya, langsung ditaruh di mari legalnya aja, jadi lebih mudah menempel. Kalau mau banyak toppingnya tekannya kuat. Kalau mau ditopping dengan sprinkle, bila punya sprinkle ya, juga boleh. Boleh dibagi-bagikan ke teman-teman atau ke adiknya, kakaknya. Jangan lupa ya di-share ya, jangan makan sendiri nanti sakit perut. Oh iya, sebelumnya setelah Anda adik jadi ya sudah selesai menghias, adik-adik jangan lupa difoto dulu, kemudian dikirimkan fotonya ke ketua kelompoknya ya, supaya nanti dikumpulkan klausenya. Oke? Begini kreasinya kita. Demikian sampai sini videonya. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye bye.